fokuskan pada hari ini adalah perbedaan pendapat di antara para fuqaha terkait hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat 5 waktu, khususnya bagi makmum yang sholat di belakang imam. Apakah seorang makmum dia wajib membaca surat Al-Fatihah, ataukah cukup makmum itu mendengarkan saja bacaan imam, ataukah kemudian ada waktu tertentu di mana makmum wajib membaca dan ada waktu tertentu di mana makmum harus mendengarkan. Dan yang lebih penting lagi nanti akan kita bahas, apakah bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini harus dibaca juga oleh imam, ataukah imam membacanya tetapi dengan sir, dengan tidak terdengar, atau memang sama sekali imam tidak perlu membacanya. Jadi setidak-tidaknya kita akan membahas 3 poin utama yang bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di layar. Yang pertama tentang kedudukan atau posisi bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat kita, menduduki sebagai apa. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum seorang makmum dalam hal membaca surat Al-Fatihah. Dan yang terakhir, apakah kita waktu sholat baik imam atau makmum ini membaca basmalah atau tidak, atau membaca tetapi pelan, dan bagaimana selanjutnya, insya Allah akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita bahas lebih lanjut, karena judulnya adalah Fiqhul Ikhtilaf, fikih dalam memahami perbedaan, maka saya ingin memberikan sedikit mukadimah bahwa pertama yang namanya khilafiyah bisa terjadi dan bahkan ada yang tidak bisa dihindari, karena penyebabnya adalah sumber agama Islam, yaitu Al-Quranul Karim, dan juga ayat-ayat yang di dalamnya yang suci itu kadang-kadang satu dengan yang lainnya secara lahiriah, secara sepintas itu satu dengan yang lain tidak sesuai atau berbeda atau bertentangan. Dan ini cukup banyak kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tentu saja sebenarnya tidak ada pertentangan, hanya saja ketika kita salah menerapkannya dan tidak tahu mana yang harus didahulukan, diakhirkan, dipakai dan yang tidak dipakai, memang secara kasat mata sepihak sekilas ini memang seperti terjadi perbedaan. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, sama-sama sahih Bukharinya, sama-sama sahih Muslimnya, kadang-kadang kita menemukan juga adanya perbedaan-perbedaan itu. Jadi ini adalah perbedaan yang muncul bukan dari berbeda pendapat di antara kita, tapi juga munculnya sejak dari sumbernya itu sendiri, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabawi. Saya mau kasih sedikit saja ilustrasi. Bapak Ibu jamaah sekalian barangkali pernah mendengar ada seorang imam yang membaca ayat Al-Quran, tetapi bacaannya terdengar aneh di telinga kita. Misalnya dia membaca surat Wat-Duha tapi dengan menggunakan imalah di belakangnya. Jadi bukan Wat-Duha tapi Wat-Duha. Wat-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jamaah sekalian, ini adalah qiraat yang mutawatir, yang sahih datang dari Rasulullah, dari Jibril alaihi salam, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kenapa kita tidak pernah pakai? Karena kita tidak pernah pelajari jenis qiraat tersebut. Imam kita di sini rata-rata selalu membaca dengan qiraat dari riwayat Hafiz dari Asim. Yang kita pakai seluruhnya di Indonesia rata-rata itu adalah riwayat Hafiz dari Asim yang memang hampir tidak ada imalah di belakangnya.
Imalah itu yang tadi bacanya ya. Kecuali hanya satu saja, yaitu yang kita baca di dalam ayat Bismillahi majriha wa mursaha. Hanya itu di dalam riwayat Hafiz dari Asim ini. Tapi kalau kita baca qiraat dari berbagai macam qiraat yang ada, yang mutawatir, yang sanadnya muttasil kepada Rasulullah, kita akan menemukan yang bunyinya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita tidak pernah belajar qiraat itu, lalu tiba-tiba kita mendengar imam membaca seperti itu, ini buat yang awam seperti kita, bawaannya imam ini mau kita timpukin aja Pak. Karena apa? Ini orang baca Quran agak bener ya, semaunya aja Quran dipelintir-pelintir, padahal enggak. Padahal memang itu qiraat yang sahih juga, yang mutawatir sampai kepada Rasulullah. Cuman kita enggak pernah belajar. Nah, saya pernah kedatangan seorang tamu dari Palestina datang ke rumah saya. Beliau masih muda, lebih muda dari saya, tapi hafiz Quran 30 juz dan menghafal 10 riwayat qiraat yang berbeda. 10 Pak, qiraat asyrah. Nah, salah satunya beliau mendemonstrasikan di majelis ta'lim di rumah saya surat Al-Fatihah dengan berbagai macam qiraat, dan dia fokuskan pada satu ayat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Beliau mengatakan bahwa ada 3 riwayat yang berbeda dan pembacaannya beda. Yang pertama yang seperti kita kenal, ihdinas siratal mustaqim, pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Tapi ada qiraat yang lain yang mutawatir, yang sahih juga, bukan pakai shad tapi pakai sin. Jadi bacanya ihdinas siratal mustaqim, pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada lagi riwayat yang ketiga, bukan shad, bukan sin, tetapi pakai dha. Jadi bacaannya ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada imam di masjid MRBJ kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu makmum langsung bilang subhanallah gitu. Karena dianggap salah, dianggap keliru. Padahal itu riwayat yang sahih, yang benar-benar. Nah, dalam hal ini bukan pemalsuan Al-Quran, tetapi memang Al-Quran aslinya diturunkan dengan banyak qiraat, hanya saja kita pelajari hanya satu qiraat saja. Nah, ini sebagai ilustrasi saja bahwa di dalam ayat Quran itu ada banyak ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari cara membacanya yang sumbernya memang sudah berbeda. Nanti akan kita bahas lagi kapan-kapan bagaimana para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat Al-Quran. Selama ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita ditanya berapa jumlah ayat Al-Quran, pasti kita akan menjawab angkanya 6666. Tapi kalau Bapak-bapak iseng bikin pakai Excel, ya, coba ketik gitu, 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 9 Al-Maidah, kemudian Al-An'am dan seterusnya sampai An-Nas gitu ya. Masukkan angkanya, Bapak cek di setiap mushaf kita, lalu jadi jumlah, insya Allah nggak akan sampai 6.666. Nah, yang jadi pertanyaan itu korupsi berapa ayat? Banyak banget. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah khilafiyah di antara para ulama terkait dengan jumlah hitungan ayat Al-Quran. Tetapi ayatnya tidak ada yang kurang, hurufnya, bacaannya, cuma cara menghitungnya. Salah satunya nanti kita akan bahas Al-Fatihah itu 7 ayat, tapi para ulama sebagainya mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, jadi sebagai mukaddimah, hari ini kita akan bahas tentang ikhtilaful fuqaha, perbedaan para fuqaha dalam menetapkan surat Al-Fatihah. Yang pertama, apakah dia kedudukannya sebagai rukun dalam salat atau bukan? Yang kedua, apakah makmum harus membacanya juga atau tidak? Dan yang terakhir, basmalah ini dibaca atau tidak? Nah, perbedaan ini munculnya bukan dari para ulamanya yang berbeda, tapi munculnya dari perbedaan hadis-hadis Nabi. Yang mana hadis-hadis itu rata-rata sahih, bisa diterima, cuma satu dengan yang lain kelihatannya saling bertentangan, saling berbeda, sehingga menimbulkan hasilnya para ulama juga membuat ketetapan yang saling berbeda juga. Jamaah sekalian, kita akan mulai dari yang pertama tentang kedudukan
surat Al-Fatihah di dalam sholat kita. Para ulama umumnya, jumhurul ulama, ya, kebanyakan ulama itu mengatakan bahwa kedudukan surat Al-Fatihah itu di dalam sholat luar biasa pentingnya, sehingga tidak sah sholat itu kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga mereka mengatakan hukumnya adalah rukun dalam suatu sholat. Rukun sholat. Rukun ini begini Pak, ibarat bangunan, rukun itu adalah tiang-tiangnya. Maka kalau tiang itu runtuh, otomatis bangunan pun runtuh juga. Rukun itu adalah baca surat Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Ini rata-rata para ulama menempatkan posisi surat Al-Fatihah. Dari mana mereka mengatakan seperti itu? Ada dasarnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, yang bunyinya la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ini hadis sahihnya muttafaqun alaih. Imam Bukhari mengatakan sahih di dalam kitab sahihnya, demikian juga Imam Muslim mengatakan sahih dalam kitab sahih Muslimnya. Kalau dua-duanya bilang sahih, derajatnya itu sudah paling tinggi Pak, yaitu muttafaqun alaih. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca Ummul Quran, yakni surat Al-Fatihah. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, di antara sekian banyak ulama yang menyepakati bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat, ternyata ada sebagian dari ulama yang menempatkan surat Al-Fatihah itu bukan sebagai rukun, tapi sebagai kewajiban, yaitu mereka yang bermazhab Hanafi. Para ulama di dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu bukan rukun, tapi kewajiban. Bedanya apa? Begini Pak, memang mustalahat dalam ilmu fikih ini luas dan cukup menarik. Apa bedanya rukun dengan wajib? Wajib itu kita tahu, kalau kita kerjakan kita dapat pahala, kalau enggak kita kerjakan berdosa. Nah, tapi hukumnya tetap sah karena dia bukan rukun. Maka dalam pandangan mazhab Hanafi, apabila ada orang sholat tapi barangkali dia mu'allaf, baru masuk Islam, belum bisa baca surat Al-Fatihah, cukuplah bagi dia membaca apa yang mudah dari ayat Al-Quran. Dalilnya surat Al-Muzammil ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, tetap wajib membaca surat Al-Fatihah, dan kalau tidak dibaca itu berdosa, tapi sholatnya tetap sah. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Tapi jumhur ulama nggak bisa, sholatnya tidak sah. Saya ingin ngasih sedikit perbandingan sebagai ilustrasi. Ada perbuatan yang kalau dilakukan itu kita berdosa, haram begitu ya, tapi hukumnya tetap sah. Contohnya Pak, contohnya adalah melakukan talak bid'ah. Talak bid'ah sebagai lawan dari talak sunnah. Sebagian ulama menyebut talak bid'i, talak sunni. Sama, bid'i atau bid'ah kurang lebih sama. Seorang suami haram hukumnya menjatuhkan talak pada istrinya ketika istrinya sedang haid. Haram. Haram di sini maksudnya ya kalau dia jatuhkan juga berdosa. Maka hati-hati Pak, kalau mau mentalak istri tanya dulu lagi haid apa enggak Bu. Nah istrinya bingung, kenapa sih Bapak nanya-nanya haid apa enggak? Dia pikir mau ngapain gitu ya. Bukan, maksudnya kalau lagi haid ya saya enggak lakukan. Kalau udah enggak haid, ya kalau udah enggak haid baru saya lakukan. Enggak apa-apa Pak, sebentar lagi juga habis haidnya. Memang mau ngapain sih Pak? Enggak, mau jatuhin talak sih gitu ya. Jatuhin talak itu tidak berdosa kalau sedang suci dari haid. Tapi kalau lagi haid itu hukumnya haram. Jadi istri sedang haid terus dia katakan, wahai istriku, aku jatuhkan talak satu padamu. Wah itu hukumnya haram, hukumnya berdosa. Tapi pertanyaannya, talaknya jatuh nggak?
talaknya tetap jatuh, cuma dia dosa. Nah, kalau dia tunggu sampai istrinya sudah suci dari haid, dia jatuhkan talak, nah itu talak sunni namanya. Talak sunni itu talak yang sesuai dengan prosedur dan tentu tidak berdosa dalam konteks itunya, dalam konteks menjatuhkan talaknya. Kalau ada kaitannya dengan kezaliman dan sebagainya itu lain hal. Tapi di sini maksudnya adalah talak sunni adalah talak yang dilakukan sesuai prosedur, yaitu istri harus dalam keadaan suci, dan talak bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan prosedur, dijatuhkan talak ketika sedang haid atau dijatuhkan talak ketika sedang dalam masa suci tapi sudah sempat disetubuhi sebelumnya. Istri dalam keadaan suci tidak haid tapi sudah sempat disetubuhi itu dijatuhi talak, itu juga haram juga. Itu namanya talak bid'i yang pelakunya suaminya itu kena hukuman haram, tetapi kemudian talaknya tetap jatuh sah. Nah, jamaah sekalian, ini sudah sebagai ilustrasi saja bagaimana pendapat mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang sholat tidak baca surat Al-Fatihah sah karena Fatihah bukan rukun, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena Fatihah itu hukumnya tetap wajib. Nah, sebagai ganti dari surat Al-Fatihah biar sah, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Misalnya mu'allaf itu baru tumben masuk Islam, begitu dia syahadat ada qomat harus segera sholat gitu ya, kan dia sudah wajib sholat, ikut sholat. Nah, untuk itu dia tidak harus baca surat Al-Fatihah, cukup saja dia baca apa yang dia bisa dari Al-Quran, misalnya Qul huwallahu ahad, atau dia baca apa yang pendek ya kan, Alhaakumut Takatsur dan sebagainya. Nah, itu lebih kecil, lebih pendek dari Al-Fatihah dan dianggap sudah sah dalam pandangan mazhab Hanafi. Tapi kalau kita kembali kepada mazhab jumhurul ulama, la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah seorang yang sholat kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik jamaah sekalian, kita akan beranjak pada poin yang kedua. Bagaimana hukumnya membaca surat Al-Fatihah bagi makmum? Jadi kalau saya katakan jumhur ulama bilang ini adalah rukun, rupanya yang mereka maksud rukun ini buat orang yang sholatnya sendirian, atau dia berjamaah tapi dia jadi imam. Maka orang yang sholat sendirian atau dia jadi imam, tidak bisa tidak dia wajib membaca surat Al-Fatihah dan kedudukannya adalah rukun. Kalau dia tidak baca maka hukumnya tidak sah. Tapi ketika kita bicara tentang apakah makmum wajib juga membaca surat Al-Fatihah, ternyata para ulama berbeda-beda pendapat. Kenapa? Karena tadi yang saya sebutkan, ada hadis-hadis Nabi yang ternyata satu dengan yang lain sekilas kelihatannya saling bertentangan. Di antaranya hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu imamun." Orang yang punya imam. Imam di sini maksudnya bukan imam dalam arti pergerakan, bukan dalam hal jamaah gitu ya. Man kana lahu imam, orang yang sholat dan dia sholatnya ada imamnya. Fa qira'atul imami lahu qira'ah, maka bacaannya si imam itu sudah menjadi bacaan baginya. Jadi hadis ini menegaskan sepertinya nih ya, imam saja yang baca, makmum nggak usah baca. Kenapa? Karena bacaan makmum sudah di backup, sudah ditanggung oleh imam. Ini kira-kira seperti doa. Kan kalau kita doa berjamaah, itu yang berdoa pimpinannya siapa? Ya. Nah, jamaahnya sebenarnya tidak melafazkan doa, cuma bilang amin, amin, amin. Pertanyaannya, yang bilang amin itu berdoa apa enggak? Ya berdoa. Nah, tapi kenapa dia nggak baca? Karena cukup satu aja yang bacain doanya, yang lain tinggal mengamini. Contohnya tadi Pak, kita nih di rakaat kedua, pada kita bangun dari ruku, i'tidal itu imamnya membaca doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Lah makmumnya kemudian mengamini, amin, wa afina fiman afait, amin. Nah yang baca doa kunut cuma imam, makmumnya tidak baca sebenarnya, tapi makmumnya hanya mengamini saja. Tetapi apa yang dimintakan itu bukan hanya berlaku buat si imam yang baca lafaznya, tapi juga berlaku buat makmum yang walaupun dalam hal ini hanya mengamini saja, tapi tetap dia akan mendapatkan pahalanya dan mendapatkan apa yang dia minta dalam doa kunut itu.
Nah, begitu juga bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu intinya, ujung-ujungnya itu doa juga. Setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, terusannya itu adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jamaahnya kemudian membaca amin. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat hadis ini, Pak, maka yang masuk dalam benak kita sekilas adalah makmum tidak perlu baca. Karena apa? Karena sudah ada bacaan imam. Siapa orang yang punya imam dalam sholatnya, maka bacaan imam itu menjadi bacaan untuknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tapi ada juga hadis yang lain lagi yang secara sepintas nggak sama maksudnya. Misalnya ini hadis sahih Bukhari Muslim juga. Man adrakar ruku'a faqad adrakar rak'ah. Siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia telah mendapat satu rakaat. Nah, ini hadisnya agak bertentangan dengan hadis yang awal tadi, yang mengatakan tidak sah orang kalau sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah. Nah, hadis ini bilang orang yang ikut jamaah, ketika dia masuk masjid, imamnya lagi rukuk, kemudian dia takbiratul ihram, kemudian dia ikut rukuk bersama imam, dapat rukuk dengan tumakninahnya bersama imam, kata Nabi, faqad adrakar rak'ah, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Pertanyaannya, emang makmumnya baca Al-Fatihah? Enggak. Tapi kok kata Nabi dapat satu rakaat? Nah, ini kan jadi lucu. Di satu sisi, siapa yang tidak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Tapi di sisi yang lain, siapa yang bisa ikut rukuk sama imam berarti tidak baca Fatihah, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Ini kan bikin kita confuse, bikin kita bingung. Masa dalil agama kok bertentangan begini? Nah, ini kalau orang yang tidak paham pasti akan protes seperti itu, Pak. Tapi ini adalah hal biasa di dalam menarik kesimpulan hukum. Dari situlah kemudian kita mengenal yang namanya fiqhul ikhtilaf, ya, fikih dalam memahami perbedaan pendapat, dan khusus untuk perbedaan hadis-hadis, Al-Imam Syafi'i rahimahullah sudah punya buku. Ini ulama besar di abad kedua Hijriah, lahirnya tahun 150 Hijriah, dia wafat di awal abad ketiga tahun 204. Di masa hidupnya Al-Imam Syafi'i pernah menulis salah satu kitab yang judulnya, ya, yang lagi kita bicarakan, Ikhtilaful Hadis, perbedaan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Rupanya itu ada. Nah, tinggal bagaimana cara kita menyikapinya, mengambil kesimpulan hukumnya kalau ketemu dengan hadis-hadis yang saling bertentangan, dan di mana hadis itu semuanya adalah hadis yang sahih. Jadi bicara tentang hadis sahih, ternyata sesama yang sahih pun ternyata bisa saling bertentangan juga. Nah, bagaimana kaidahnya, metodologinya dalam mengistimbat, menarik kesimpulan hukumnya, di kitab itulah dibahas secara panjang lebar. Nah, hari ini kita juga melihat bagaimana para ulama kemudian mereka menggunakan hadis-hadis itu. Sebagiannya ada yang pakai satu hadis dan meninggalkan hadis yang lain, sebagian lagi pakai hadis yang lain dan meninggalkan hadis yang itu. Tapi ada juga seperti Al-Imam Syafi'i dalam manhajnya, beliau menggunakan semua hadis tetapi dicari titik-titik temunya. Di mana ketemunya masing-masing hadis yang bertentangan itu, disitulah posisi yang beliau sebutkan. Maka apakah seorang makmum wajib membaca Fatihah di belakang imam? Para ulama terpecah pendapatnya menjadi tiga. Yang pertama, pendapat mazhab Maliki dan Hambali, itu satu pendapat. Yang kedua, mazhab Hanafi, satu pendapat. Dan yang terakhir, mazhab Asy-Syafi'i, itu satu pendapat yang lain. Nah, kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Maliki dan Hambali, dengan melihat hadis-hadis yang berbeda tadi, ternyata mereka punya pensikapan begini. Makmum kalau sholat di belakang imam yang bacanya sholatnya sirriyah, itu makmum masing-masing wajib baca Fatihah. Sholat sirriyah, Pak, sholat zuhur,
imamnya kan tidak mengeraskan bacaan, sholat asar gitu ya. Nah maka semua makmum masing-masingnya satu persatu wajib membaca surat Al-Fatihah dengan dasar tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi giliran nanti imam membaca dengan keras, sholatnya sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya, maka menurut mazhab Maliki dan Hambali tidak perlu membaca, makmumnya diam saja. Karena apa? Karena imam membacakan. Dengan imam membacakan dengan suara yang keras, otomatis si makmum tidak boleh baca sendiri, karena ada ayat bunyinya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dalam hal ini maksudnya di dalam sholat imamnya baca keras, fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan perhatikan. Nah oleh karena itu dalam hal ini kata mazhab Maliki Hambali, makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Cukuplah bacaan imam itu menjadi bacaan buat makmum. Ini baru pendapat yang pertama, Pak. Nah, bagaimana dengan pendapat yang kedua dalam hal mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi kalau kita lihat di atas, Pak, mazhab Hanafi mengatakan Al-Fatihah bukan rukun dari awal, gitu ya. Lalu bagaimana makmum di belakang imam? Dalam pandangan mazhab Hanafi, baik sholat itu sirriyah atau sholat itu jahriyah, mereka mengatakan makmum sama-sama tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Jadi walaupun sholatnya sirriyah, zuhur atau asar, makmum diam aja, gak usah qomat kamit, gak usah baca. Kenapa? Karena man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Itu dalil yang dia pakai. Mazhab Hanafi lebih mengedepankan hadis tersebut. Orang yang sholatnya pakai imam, maka bacaan imam, terserah imamnya baca keras atau baca lirih, itu sudah cukup menjadi bacaan qiraat buat makmum, dan makmum diam saja. Nah pendapat yang ketiga bagaimana? Pendapat yang ketiga adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Ini beda lagi. Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i, mau itu sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah, tetap semua makmum satu persatu wajib membaca surat Al-Fatihah sendiri-sendiri. Kenapa? Karena dalilnya yang tadi juga, ya, la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah sholat seorang kalau dia tidak membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Itu yang lebih dikedepankan dalam hal ini oleh mazhab Asy-Syafi'i. Nah, tinggal masalahnya begini. Kalau sholat sirriyah, makmum baca sendiri-sendiri nggak masalah, karena tidak ada kewajiban mendengarkan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah yang dibacakan dengan keras, karena imamnya tidak membaca keras. Bagaimana kalau imamnya membaca dengan keras? Sholat maghrib, isya, subuh, Jumat dan seterusnya itu kan ada ayat yang bunyinya wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan kepadamu Al-Quran fastami'u lahu, dengarkan, jangan baca sendiri-sendiri. Dalam hal ini mazhab Asy-Syafi'i mengatakan dengerin wajib, baca wajib. Nah kan puyeng nih Pak, dengerin wajib, baca wajib, bagaimana dong? Nah diatur, dengerin dulu, habis dengerin baru baca. Oleh karena itu ketika imam membaca surat Al-Fatihah, makmum yang bermadzhab Syafi'i itu tidak boleh membaca, harus mendengarkan bacaan imam. Kalau sholatnya jahriyah, dia dengerin sampai waladhdallin amin. Nah barulah setelah itu masing-masing makmum wajib membaca surat Al-Fatihah sendiri-sendiri, sir, tidak dikeraskan. Nah kalau imamnya kebetulan bermadzhab Syafi'i juga, nah ini connect Pak, imam Syafi'i, makmum Syafi'i, yaitu imamnya diam dulu, nggak langsung tancap gas, nggak waladhdallin amin langsung baca ayat yang lain, tapi dia diam dulu. Kenapa? Dia kasih kesempatan, durasi, jeda tertentu biar para makmum membaca surat Al-Fatihah tanpa harus terburu-buru. Nah, kalau imamnya ngerti, tapi boleh jadi imamnya tidak ngerti, atau mungkin imamnya ngerti tapi dia beda pandangan. Imamnya mungkin bermazhab yang lain, di mana makmum nggak harus baca sendiri-sendiri. Jadi begitu waladhdallin amin, dia hajar aja langsung. Tinggal makmumnya belingsatan, waduh ini udah baca lagi dan kita belum dikasih jeda gitu ya.
Bagaimana hukumnya? Ya tetap harus baca surat Al-Fatihah masing-masing makmumnya dan tidak perlu mendengarkan bacaan imam kecuali hanya surat Al-Fatihahnya saja. Jadi ketika surat Al-Fatihah dibacakan, semua wajib diam, wajib mendengarkan. Dan begitu waladdallin, amin, amin ini kan wajib antara imam dengan makmum ini harus selaras bareng gitu ya. Nah setelah itu imamnya diam. Dengan diamnya imam, makmumnya secara sir membaca sendiri-sendiri. Kemudian napas dia dua kali napas, 3 kali napas, barulah dia baca. Itu kalau imamnya bermadzhab Syafi'i. Tapi kalau mazhabnya bukan Syafi'i atau dia tidak ngerti urusan, ya hajar aja udah. Nah dalam kondisi seperti itu makmumnya tetap wajib membaca surat Al-Fatihah sendiri-sendiri, tidak harus mendengarkan bacaan ayat Al-Qur'annya si imam, karena yang terkait dalam hal ini adalah kewajiban mendengarkan surat Al-Fatihahnya yang merupakan rukun. Nah itulah jamaah sekalian perbedaan pendapat di antara para ulama akibat dari perbedaan nas-nas yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah yang semuanya pada dasarnya sahih. Terakhir jamaah sekalian, sebelum kita akhiri ada satu pembahasan kecil yaitu tentang bacaan basmalah. Kita sering mendengar ada imam ketika dia ngimami dia tidak baca basmalah. Misalnya kalau kita lagi haji atau umroh Pak, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu yang namanya Sudais, ya, Syuraim dan sebagainya. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia diam sejenak, dia baca doa iftitah, tapi langsung mulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita yang nggak biasa dengar begitu, jadi bingung. Nah, kenapa dia nggak baca Bismillah? Padahal Bismillah itu kan bagian dari Al-Quran. Nah, kenapa nggak dibaca? Kalau nggak dibaca, berarti kan Fatihahnya nggak sah, dan seterusnya gitu ya. Nah, jamaah sekalian, ternyata memang dalam masalah ini khilafiyah itu tidak bisa dihindari. Asal muasalnya karena terjadi khilafiyah dalam kedudukan basmalah dalam surat Al-Fatihah itu. Jadi begini jamaah sekalian, basmalah ini apakah bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Ternyata ada 2 hadis yang saling berbeda. Ya, hadis pertama bunyinya begini. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah." Saya selama ini kalau sholat selalu di belakang Rasulullah. Itu Rasulullah wafat, wa Abi Bakar. Di masa Abu Bakar 2 tahun saya selalu sholat di belakang Abu Bakar. Kemudian wa Umar, 10 tahun masa Khalifah Umar selalu jadi imam, saya sholat di belakang Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali, 4 khulafaur rasyidun plus Rasulullah, semuanya itu saya selalu sholat di belakang mereka dalam sholat 5 waktu, karena mereka selain kepala negara sekaligus juga sebagai imam rawatib di Masjid Nabawi. Apa kata Anas bin Malik? Fakanu yaftatihuna al-qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Semua mereka itu kalau memulai bacaan Fatihah itu memulainya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Wala yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah dan juga tidak membaca di akhirnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan derajatnya derajat yang sahih. Imam Bukhari, Imam Muslim mengatakan hadis ini sahih. Tapi kemudian kita menemukan hadis yang lain yang juga sahih, riwayat Imam Ad-Darqutni, di mana Rasulullah bersabda, "Idza qara'tumul Fatihah." Kalau kalian membaca surat Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka jangan lupa bacalah bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha. Karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari ayat-ayat dalam Al-Fatihah. Salah satu ayatnya yang adanya pada ayat pertama. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini 2 hadis sahih, ya kan? Tapi bertentangan. Nah, oleh karena itu, para ulama ketika bicara apa hukum baca basmalah, ya mereka bertentangan juga. Sumber konfliknya dari 2 hadis yang bertentangan ini. Nah, kalau kita lihat di masing-masing kitab fikih para ulama dari 4 mazhab itu, ternyata 4-4-nya berbeda dalam mensikapinya.
Kita mengenal ada mazhab Hanafi, ya, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hambali. Ternyata empat-empatnya punya pemahaman dan konsep yang berbeda tentang basmalah ini. Dua mazhab yang pertama, Hanafi dan Maliki, mereka punya kesamaan tapi juga punya perbedaan. Kesamaannya adalah mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan Al-Fatihah, sebagaimana hadis Bukhari Muslim tadi. Oleh karena itu, maka memang mereka mengatakan bahwa ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana dengan hadis lain bunyinya Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. Kalau bismillahnya dibuang berarti kan cuma tinggal 6 ayat. Kata mereka tetap 7 ayat, cuma motongnya yang beda. Kalau kita baca mushaf kita ini Pak, ya, ayat yang terakhir itu panjang banget surat Al-Fatihah. Ya kan, bunyinya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7, panjang. Nah, mereka membuang bismillah karena dianggap bukan Al-Fatihah, tapi tetap hitungnya 7 karena siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti. Itu ayat sendiri, ayat 6, ayat 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Bisa sih ayatnya beda-beda? Begini jamaah sekalian. Waktu Jibril menurunkan Al-Qur'an, Jibril tidak bilang ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim, ayat 2 Alhamdulillahirrahmanirrahim, ayat 3 enggak begitu nuruninnya. Jibril baca aja. Ketika ayat pertama turun yang kita sebut dengan Iqra, Jibril itu bacanya begini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Udah begitu. Enggak bilang ayat 1 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 2. Nah, gitu ya. Enggak begitu. Nah, jadi Jibril tidak menyebutkan ini ayatnya ada berapa. Nah, tinggal nanti para ulama, ya, khususnya dalam hal ini para ulama yang menulis Al-Qur'an, yang mentadwin Al-Qur'an, nah itu mereka berbeda-beda dalam menyebutkan ini ayat atau bukan, ini potongan ayat atau tidak, ini nyambung atau tidak. Itu nanti ada khilafiyahnya di situ. Tapi intinya begini, Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi dibaca enggak? Nah, mereka berdua beda lagi. Sama-sama bilang bukan Fatihah, ya, basmalah ini. Tapi kalau kata Hanafi, tetap sunnah untuk dibaca sir. Jadi imam yang bermadzhab Hanafi itu memang kita nggak dengar bacaan basmalahnya, tapi dia baca. Hukumnya sunnah karena dalam pandangan mereka basmalah bukan Al-Fatihah. Oleh karena itu bacanya sir untuk membedakan ini ayatnya atau bukan. Jadi dalam pandangan mereka bismillah itu sama dengan bismillah yang lain dalam Al-Qur'an yang jumlahnya ada 114 surat. Di setiap awal surat jeda satu surat dengan surat berikutnya itu kan ada basmalah. Nah, semua surat itu di depannya dialoi dengan basmalah, tapi itu bukan ayatnya, itu selipatnya aja. Ya, kecuali di surat ke-9, surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya. Jadi 114 surat itu kalau tiap awalnya ada basmalah, karena surat yang ke-9 At-Taubah tidak ada basmalahnya, maka basmalahnya jadi kurang 1, bukan 114, 113. Cuma di dalam surat ke-27, surat An-Naml itu ada ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi antara Ratu Saba atau Balqis dengan pembesar-pembesar negerinya yang dikirimi surat oleh Nabi Sulaiman. Dalam sidang itu Bilqis mengatakan, saya baru menerima surat dari Sulaiman. Wa annahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlah basmalah itu di dalam Al-Quran kembali jadi 114 kali disebutkan. Tapi intinya bahwa dalam mazhab Hanafi, walaupun kata mazhab Hanafi basmalah bukan bagian dari Fatihah, tapi tetap sunnah dibaca dengan sir. Sebaliknya mazhab Maliki karena bilang basmalah bukan Fatihah, maka jangan dibaca. Kalau dibaca hukumnya haram. Jadi begitu Allahu Akbar dia baca doa iftitah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca sama sekali karena dianggap bukan dari Fatihah dan hukumnya haram. Nah, beda lagi dengan dua mazhab ketiga dan keempat, Syafi'i dengan Hambali.
Dua-duanya mengatakan bahwa basmalah itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tadi ada hadisnya, kata Nabi, apabila kalian membaca surat Al-Fatihah maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama. Nah, cuma dalam pensikapannya, walaupun sama-sama bilang basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, tapi Syafi'i dan Hambali tetap berbeda. Kalau menurut Syafi'i, wajib dibaca dan harus dibaca dengan jahar. Maksudnya kalau imam maghrib, isya atau subuh kan bacanya jahar, maka Bismillah itu ya dibaca dengan jahar. Kenapa? Karena Bismillah itu ayat pertama. Masa ayat pertama dibaca sir, ayat 2 sampai ayat 7 dibaca jahar? Ya enggak, jangan dianaktirikan karena dia bagian dari Fatihah. Kalau imam membaca jahar ya basmalahnya dibaca jahar. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah, kemudian imam memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, keras. Alhamdulillahi rabbil alamin, keras gitu ya. Ini menurut mazhab Syafi'i, wajib dibaca dengan jahar juga. Tapi mazhab Hambali kebalikan. Walaupun mereka meyakini Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, tapi dan tetap mengatakan wajib dibaca, cuman bacanya jangan keras, sir. Jadi Sudais dan yang lain-lain yang ada di Masjidil Haram itu rata-rata mereka bermazhab Hambali. Dalam pandangan mazhab Hambali, Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, wajib dibaca. Tapi karena ada hadis Anas tadi yang bilang saya nggak pernah dengar Nabi baca Bismillah, maka mereka mengambil kesimpulan kemungkinan Nabi baca tapi Nabi tidak mengeraskan, sehingga mereka setelah takbiratul ihram Allahu Akbar baca doa iftitah, kemudian membaca dengan lirik Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitu. Jadi jemaah sekalian, 4 mazhab, 4 pola. Gara-garanya hadisnya berbeda. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa ikhtilaful fuqaha dalam masalah ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Terakhir, mungkin Bapak akan bertanya, Ustaz, jadi kita pakai yang mana? Jadi kita pakai yang mana? Jamaah yang dimuliakan Allah, ini semua adalah hasil akhir dari ijtihad dari para ulama yang memang mereka semuanya adalah mujtahid mutlak mustaqim. Artinya memang mereka punya hak prerogatif untuk berijtihad, dan itu adalah yang paling rajih, yang paling kuat di masing-masing mazhab itu. Jadi yang manapun saja di antara semua pendapat ini, semuanya adalah kuat, semuanya adalah sahih, semuanya adalah benar. Dan dalam masalah furu'iyah, kebenaran itu tidak harus satu, ya, tidak harus satu. Kebenaran ini boleh ada 2, boleh ada 3, boleh ada 4, karena sumbernya saja sudah berbeda. Tadi saya katakan boleh baca wadduha, boleh baca wadduhe, boleh Pak, cuma ada syaratnya. Bapak nggak boleh sembarangan baca wadduhe kalau belum belajar ilmunya. Jangan main wadduhe aja. Kenapa? Nanti kalau nggak tahu ilmunya tuh bukan pada tempatnya. Mentang-mentang orang Betawi, Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak boleh. Nah, itu ngawur namanya. Nah, oleh karena itu, kalaupun kita tahu bahwa ada mazhab yang berbeda, Bapak juga perlu untuk mempelajarinya juga. Di dalam mazhab itu mereka begini dalilnya ini. Dalam mazhab itu begitu dalilnya itu, gitu ya. Setelah tahu benar valid ini benar-benar ada, silahkan kalau mau pakai, gitu ya. Tapi ada juga anjuran begini Pak, kita jangan mentang-mentang ilmunya udah luas langsung show off, gitu loh. Show off itu artinya kita ingin tunjukkan pada orang bahwa saya tahu banyak, gitu kan. Imamin bacanya yang begitu, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Makmum di belakang teriak kenceng banget, subhanallah, gitu kan. Kenapa? Makmumnya awam, imamnya awam juga. Nah, kenapa saya bilang imamnya awam? Awam dalam hal ini kurang dewasa. Iya sih, benar itu ada qiraat yang seperti itu. Cuma hati-hati, di tengah masyarakat yang masih asing dengan hal itu, jangan show off, gitu ya. Sesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, kondisi pemahamannya. Benar, tapi kurang tepat.
Kenapa? Karena masyarakatnya mungkin belum paham. Contoh begini Pak, ini bukan masalah khilafiyah, masalah yang semua ulama sepakat. Ada sujud tilawah kalau imam baca ayat-ayat sajdah gitu ya. Cuma kalau dia belum mengedukasi makmumnya, main tiba-tiba sujud aja di tengah bacaan ayat Quran, sak aja Allahu Akbar sujud. Makmum bingung, ini imam kenapa langsung sujud, kenapa nggak rukuk dulu gitu kan? Makmum langsung bilang subhanallah gitu kan. Kata imam, bukan subhanallah, ini sujud tilawah lagi gitu ya. Nah, ini kan dua-duanya kagak nyambung. Mestinya kalau memang sujud tilawah di masjid itu belum terlalu populer, belum terlalu biasa, imam kasih edukasi. Jamaah sekalian mohon rapatkan barisannya, luruskan, handphonenya matikan, dan nanti di rakaat pertama saya akan membaca ayat yang ada sujud tilawahnya. Jadi nanti kalau saya tiba-tiba sujud, nggak usah pakai bilang subhanallah ya, langsung aja semua sujud gitu. Nggak ada rukuknya, nggak ada i'tidalnya, langsung sujud. Dan sujudnya cuma sekali langsung berdiri lagi. Nah, kalau sudah diedukasi seperti itu, makmum kan maklum, ya kan? Cuma bisa jadi maklum kalau makmumnya rajin ke masjid, tiap hari dia ke masjid, jadi sering dengar kayak gitu. Ini ada makmum ucuk-ucuk kan ke masjid, begitu dia ikut sholat, duduknya paling belakang. Dia nggak dengar imam tadi bilang apa sebelumnya, tidak ada briefing di awal. Orang datangnya pas imam lagi ruku, gitu kan? Nah, udah masuk nyalain imam lagi kan? Begitu imam sujud tilawah, dia teriak dari belakang, subhanallah, kurang tuh, gitu ya. Ya enggak juga. Makanya dalam ini perlu edukasi, baik imam atau makmum perlu sama-sama belajar perbedaan-perbedaan pendapat, dan kemudian harus perhatikan etikanya. Kalau masyarakatnya, makmumnya kebanyakan belum mengerti, belum paham, jangan dipaksakan ya, biar tidak terjadi gejolak. Itulah kenapa Al-Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun beliau berpandangan bahwa kunut subuh itu adalah sunnah muakkadah, tapi ketika beliau jadi imam di masjid di Kufah, di mana masjid itu dulu Imam Abu Hanifah mengajar ilmu fikih, yang kesimpulannya bahwa kunut subuh itu adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam pandangan mazhab Hanafi, karena itu hukumnya bid'ah. Maka Imam Syafi'i ketika jadi imam di situ dia tidak kunut subuh. Kenapa? Agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakatnya. Walaupun masyarakatnya sebagian sudah melek juga, dan mereka bingung malah. Katanya Imam Syafi'i, lah kok nggak kunut? Dia malah nanya gitu. Nah, di situ kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ya saya tidak kunut karena saya harus menyesuaikan diri dengan apa yang umumnya dipahami oleh masyarakat di sini, ya, sebagai ihtiraman, sebagai penghormatan. Jamaah sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah terkait hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan. Silakan kalau masih ada waktunya yang ingin bertanya, atau kalau enggak kita akhiri sampai di sini. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini kan ada 4 mazhab ya. Ya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i sama Hambali. Bolehkah kita maksudnya mengcombine itu Ustaz? Untuk ini kita ambil dari Syafi'i, sebagian ambil dari Maliki, sebagian dari Syafi'i, disesuaikan dengan kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya yang gampangnya gini Pak, boleh tapi dengan syarat tahu cara mengkombin dan tidak terjadi konflik. Ibaratnya hardware di dalam personal komputer yang kita punya, antara VGA card ya dengan dengan software dengan yang lainnya itu, hardware yang lain, kadang-kadang cocok, kadang-kadang enggak ya. Ini kok nggak mau jalan nih, oh ternyata konflik antara satu dengan yang lain. Nah ini Pak, kalau kita ahli komputer gitu ya, nah kita tahu mana yang konflik, mana yang tidak gitu ya. Tapi kalau nggak ngerti, main colok-colokin aja, wah komputernya nggak hidup. Ternyata yang ditancapin itu bukan hardware yang sesuai. Saya kasih contoh Pak, kita orang awam ya, nggak banyak belajar mazhab-mazhab ini. Ketika kita sholat aja udah. Ya, rata-rata kan kita sholatnya taklid.
taklid ke sini maksudnya nggak pakai belajar tapi lihat-lihat doang gitu ya, tengok oh gitu ya lain gitu kan, cuman nunak-nunuk lihat-lihat gitu aja. Nggak pernah tuh Pak duduk di depan seorang alim besar dengan kitab kuning gundul gitu ya, terus baca kitabnya, dalilnya apa dan sebagainya, jarang gitu di antara kita. Pokoknya ya oh searching di Google gitu ya, katanya kila wakola, akhirnya jadilah sholat seperti yang sering kita lakukan. Begitu salam ditanya, Bapak tadi sholat pakai mazhab apa? Nggak tahu mazhab apa gitu ya. Pokoknya ya gitulah dari dulu saya diajarin sholat. Nah ini level kita nih Pak, orang awam, nggak belajar. Kalau awam kayak gini Pak, itu freestyle, bebas lah, terserah, yang penting sholat daripada enggak gitu ya. Daripada enggak gitu loh. Nah, cuma Pak, kalau istilahnya dia imam masjid, dia alim, dia ustadz, dia muballigh, dia tokoh agama dan sebagainya, dia nggak boleh Pak ilmunya acak adul main comot sana comot sini. Dia harus duduk di depan seorang guru yang mengajarkan ilmu syariah, ilmu fikih. Boleh dia comot sono comot sini, tapi sebelum itu dia belajar dulu satu yang benar. Misalnya kita di Indonesia Pak, belajarnya madhab Syafi'i, belajar dulu yang benar madhab Syafi'i. Kalau sudah gitu ya, sudah menguasai, tidak tertutup kemungkinan kita juga belajar madhab-madhab yang lain, sehingga menjadi muqaranatul madhab, perbandingan madhab. Kalaulah nanti kebutuhannya perlu comot sana comot sini, itu nyomotnya nggak sembarangan Pak. Nah yang lucu tuh begini Pak, dia nggak menguasai satu mazhab, satu pun dia nggak kuasai, tapi dia comot-comot aja, di setel ulang begitu, kanibalisasi gitu ya. Akhirnya konflik, nggak jalan. Saya kasih contoh gini Pak, di dalam mazhab Hanafi, ini dalam rukun nikah, Hanafi itu tidak menjadikan wali sebagai rukun nikah. Jadi seorang wanita itu boleh menikahkan dirinya sendiri. Ini tidak ada Pak dalam mazhab kita di Indonesia, nggak ada. Tidak ada akad nikah di Indonesia yang bunyinya begini. Pengantin perempuan maju ke depan pegang mikrofon. Wahai calon suamiku, aku nikahkan diriku kepadamu. Itu nggak ada Pak. Nggak ada. Dalam mazhab Syafi'i itu nggak dikenal. Mana ada perempuan kok menikahkan dirinya sendiri. Tapi dalam mazhab Hanafi memang begitu. Aku nikahkan diriku denganmu gitu. Nah itu dalam mazhab Hanafi. Kita di Indonesia bukan mazhab Hanafi, jadi nggak usah ngelirik-ngelirik ke sono gitu ya. Kecuali darurat. Enggak, kalau di Indonesia itu Pak tetap masih pakai wali. Walaupun dia ngaku bilang pakai mazhab Hanafi, dia masih pakai wali. Cuman walinya bukan wali yang benar. Wali itu kan harusnya ayah kandung. Ayah kandungnya nggak setuju. Ya kan, wali-wali semuanya pada nggak setuju. Akhirnya perempuan tuh dibawa kemana, ke Garut kemana, cari pesantren, cari kiai, tolong dong nak nikahin kita, gitu kan. Nah itu kiainya tuh kalau ada antrian masuk neraka, di sini ada Dajjal, ada Fir'aun, ada Namrud dan sebagainya, di tengah-tengahnya tuh, karena menghalalkan zina, gitu kan. Karena dia mengangkat dirinya sebagai wali bagi orang yang dia nggak berhak menjadi wali sebenarnya dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Hambali, mazhab Hanafi, memang tidak perlu wali, dari awal tidak perlu wali. Jadi akad nikahnya gimana? Kalau dalam akad nikah kita kan wali itu bilang, saudara fulan gitu ya, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama ini dengan mas kawin sekian tunai, kan gitu ya. Itu kan ijab, yang ngomong itu kan wali. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, wali tidak ada, tidak perlu. Jadi yang ngomong ijabnya malah si pengantin perempuan, saya adalah seorang wanita, saya nikahkan dirimu denganmu. Gitu. Itu dalam mazhab Hanafi. Nah dalam mazhab Maliki Pak, yang boleh tidak ada dan bukan rukun itu adalah saksi. Dua orang saksi itu nggak perlu. Orang kita jual beli juga nggak harus pakai saksi kok. Nah jadi mereka nikah, walinya ada, pengantin laki ada, pengantin perempuan ada, mahar ada, saksi nggak perlu, nggak apa-apa. Yang penting walinya benar. Dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i Pak, wali mutlak harus ada, saksi mutlak harus ada, tapi mas kawin itu tidak harus. Mahar, makanya kemarin kita baca kan A'adzim itu maharnya itu bukan harta gitu. Maharnya apa?
bacaan Quran gitulah. Itu kan bukan harta. Jadi karena emang nggak penting. Tapi kalau dalam mazhab yang lain nggak bisa, nggak sah. Harus ada harta benda. Pakai gitu ya. Walau khataman min hadid, walaupun cincin yang terbuat dari besi. Gitu ya. Semurah-murahnya mahar lah gitu kira-kira. Itu pun nyari di jalanan. Kan ada seorang yang mau nikah tapi dia nggak punya harta apapun gitu ya. Kata Nabi, iltamis, cari gitu. Cari di mana ya Rasul? Di jalanan gitu. Apaan kek? Walaupun cincin dari besi, ketemu ada plat gitu, ada kawat gitu ya. Wah, dapat kawat gitu. Pelintir, nah jadi cincin. Kata Nabi, walaupun cuma dari cincin dari besi, itu iltamis gitu. Harus ada mahar gitu dalam mazhab yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak masalah ya. Asalkan perempuan bilang nggak apa-apa kok saya dinikahi tanpa mahar. Tanpa mahar itu maksudnya tanpa harta gitu ya. Cuman dibacain Quran gitu ya, dibacain Yasin gitu. Itu nggak masalah. Tapi dalam mazhab yang lain, Yasin atau gue menikah dibacain Yasin gitu. Ya dalam mazhab yang lain. Nah jamaah sekalian, Hanafi tidak pakai wali tidak apa-apa. Maliki tidak pakai saksi, tidak apa-apa. Syafi'i tidak pakai mahar, tidak apa-apa. Ini kalau kita kanibal, Pak, dijadiin satu. Pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Ini pernikahan model apa, gitu kan? Nah itu comot-comot yang tidak benar, gitu. Comot-comot yang tidak benar itu ya tidak sah berarti. Tapi ada juga comot-comot yang benar. Ya kita ini sholat ini. Kita ini sholat ini sebenarnya comot-comot Pak, gitu ya. Kenapa? Orang kita nggak pernah belajar. Kalau ditanya itu ruku gaya apa itu? Nggak tahu, gitu ya. Sama juga kita berenang Pak. Bapak kan suka berenang tuh. Habis berenang dari satu titik ke titik lain itu gaya apa? Nggak tahu lah, yang penting nggak tenggelam. Nah, gitu. Sholat kita ini rata-rata begitu. Nah kalau orang level sholatnya kayak gitu, nggak usah ditanya ini mazhab Hanafi apa enggak? Boleh nggak comot-comot? Yang penting intinya sholat, dah titik gitu. Nah, cuma kalau naik level, ya next level gitu, memang dia harus belajar yang rada beneran. Oh, ternyata ini mazhab Syafi'i. Oh, ternyata ini mazhab Maliki. Oh, ini ternyata gini. Dalilnya tadi dijelaskan semua. Nah, kalau dia belajar satu mazhab dan dia sudah belajar dengan benar, apa yang sudah dia pelajarinya itu tentu wajib dia kerjakan. Mazhab yang lain, kalau cuman baru denger-denger doang, katanya sih begini, katanya sih begitu, bener apa enggak, nggak tahu juga. Boleh nggak dikerjain? Nggak boleh. Kenapa? Loh, ada dua berita. Memang sih mungkin dua-duanya benar, tapi berita yang pertama itu saya yakin banget solid ini, valid, jalur pemberitaannya. Yang kedua mungkin benar, tapi saya nggak dapat kabar yang valid ini, ya belum valid, belum divalidasi. Nah dalam kondisi itu kita nggak bisa pakai yang belum valid dari kita ya, dari kita belum valid, belum dikonfirmasi. Tapi kalau yang ini sudah dikonfirmasi, gitu. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, disitulah kemudian muncul ada semacam himbauan kalau pakai mazhab jangan mencela-mencela, pakai satu aja. Maksudnya pakai satu tuh kalau emang ente udah belajar satu mazhab itu, pakailah yang itu, karena emang sudah belajar. Sama dengan begini Pak, kita belajar ilmu bela diri, ada silat, ada taekwondo, ada karate, ada macam-macam gitu kan. Kita belajar silat, gitu. Begitu kita tarung, ya pakai silat lah, karena yang kita pelajari itu. Jangan silat juga, gulat juga, ya. Kemudian cingkrik juga keluar yang lain. Nah itu yang nggak kita pelajari jangan kita pakai karena kita belum menguasainya. Poinnya di situ. Tapi kalau sudah menguasai semuanya, itu boleh diubah-ubah atau disesuaikan dengan mana yang sekiranya cocok dan mana yang sekiranya tidak. Baik, silahkan Pak, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Saya memang agak bingung ya Pak. Ini Ustaz. Saya juga bingung Pak, terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Paham. Tapi pada dasarnya ini Ustaz, kan ada hukum ya. Hukum itu wajib, sunnah, haram, ya, dan mubah. Ya. Dalam hal menyikapi mazhab-mazhab ini, tadi sudah ditanyakan bahwa apakah kita melakukan kewajiban ini, ya, wajib dan haram. Kalau kita melanggar artinya sesuai dengan salah satu mazhab, itu bagaimana ya? Maksudnya begini. Kalau kita
tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa salah satu mazhab, tapi seandainya orang Indonesia melakukan mazhab bukan mazhab Syafi'i, hukumnya bagaimana? Satu ya Ustaz. Terus kedua, pertanyaan keduanya ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang kedua adalah masalah mahfaz. Di dalam Al-Quran kan kita di dalam sholat ini kan menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa Arab ya Ustaz. Nah, bahasa Arab itu dialeknya mungkin beda-beda ya. Tapi kita diajarkan berbahasa Arab yang benar. Misalnya kata-kata kulu sama kulu, artinya kan berbeda Ustaz. Kulu artinya berkata atau katakanlah ya, dan kulu artinya makan ya. Kalau nggak salah itu saja. Nah ini menyikapi gimana nih kalau makronya beda-beda, kita harus tapi dialeknya ternyata kok berbeda gitu. Nah ini yang benar bahasa Arab yang mana nih? Kalau bahasa Arab Al-Quran bagaimana? Bahasa sembahyang ngikutin bahasa Arab yang mana gitu. Itu kedua. Terus yang ketiga adalah yang berhubungan dengan kebiasaan di masjid ya, itu bermacam-macam tadi. Di dalam surat Al-Quran itu setiap surat itu misal Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian dan seterusnya, kemudian Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah kan ayatnya 200 lebih, kalau Al-Anas mungkin beberapa ayat. Nah ini rata-rata kalau di masjid sini itu saya lihat kalau menggunakan surat Al-Baqarah, dia waktu permulaan ya setelah Fatihah membaca surat itu tidak menggunakan Bismillah. Tapi kalau suratnya pendek, misalnya Al-Ikhlas atau surat An-Naba, itu kan pendek ya, dia awalnya menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mana yang tepat ataukah juga menggunakan Bismillah? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 pertanyaan. Yang pertama gini Pak, apakah orang Indonesia wajib bermadzhab Syafi'i? Jawabannya tentu saja tidak. Gitu. Cuman buat orang Indonesia yang paling gampang kalau dia belajar ilmu agama, guru-guru agama itu rata-rata kebanyakan bermadzhab Syafi'i. Jadi itu yang paling mudah. Akan kesulitan kalau orang di Saudi Arabia dia memaksakan diri belajar madzhab Syafi'i karena rata-rata guru agama di sana itu mazhabnya Hambali. Nanti di Turki, di India, di Pakistan itu rakyat di sana itu agak kesulitan kalau belajar mazhab Syafi'i. Kenapa? Jarang ulama bermadzhab Syafi'i di sana. Rata-rata ya bermadzhab Hanafi gitu. Ini lebih kepada bab yang memudahkan saja. Saya di Indonesia dulu pernah Pak menemukan ulama itu bermadzhab Hanafi, apalagi Maliki. Saya nggak pernah ketemu. Ya rata-rata ulama itu bermadzhab Syafi'i gitu ya. Basicnya dia Syafi'i. Mungkin nanti kesono-sononya dia perbandingan mazhab, kadang-kadang pakai ini, pakai itu dan sebagainya. Tapi basicnya dia tetap basic madzhab Syafi'i. Nggak mungkin lah ada ulama di Indonesia sholat sambil belepotan tai ayam, itu nggak mungkin. Padahal kalau di Saudi Pak, sholat belepotan tai ayam pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena tai ayam itu tidak najis dalam mazhab Hambali. Nah di Indonesia ngaku nggak ngaku Syafi'i tetap saja kelakuan mah Syafi'i juga, ya kan? Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i kotoran ayam itu benda najis. Semua yang keluar lewat kemaluan depan dan belakang manusia atau hewan itulah benda najis. Tapi di mazhab Hambali di Saudi ya, itu dalam buku pelajaran SD-nya itu ada bahwa benda yang suci itu adalah kotoran onta, kotoran kambing, kotoran ayam, itu suci. Nggak masalah sholat di kandang onta, nggak masalah sholat di kandang kambing, gitu Pak. Nah, itu di dalam pelajaran anak-anak TPA-nya di sana, bukunya saya baca. Kenapa? Karena waktu saya kuliah di Libya, ya biar baru Libya itu kan milik Saudi. Nah pelajaran-pelajaran SD-nya kita lihat juga, loh, ini kacau juga nih kalau yang baca orang Indonesia. Ya kan, kacau juga. Kenapa? Nggak apa loh sholat ini di tengah masjid ini ada tai kebo gitu, kita sholat gitu nggak masalah Pak, karena tai kebo itu tidak najis. Hewan yang dagingnya halal dimakan maka kotorannya tidak najis. Itu dalam mazhab Hambali. Nah di Indonesia hampir nggak ada saya temukan yang seperti itu. Jadi apakah wajib bermadzhab Syafi'i? Saya kira jawabannya bukan wajib. Yang mungkin dia pelajari hanya itu karena memang tersedianya itu. Di Indonesia Pak, hampir tidak saya temukan ada ustadz ngajar 4 mazhab. Itu nggak ada Pak.
kecuali saya doang nih ngajar 4 mazhab. Kenapa? Karena saya kuliah di Fakultas Syariah, jurusannya perbandingan mazhab. Jadi kitab yang kita pakai di Libya selama 8 semester itu kitab Hidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rushdi. Dia sendiri sih sebenarnya bermazhab Maliki, tapi beliau menulis kitab itu dalam 4 mazhab dan dibandingkan. Maksudnya biar kita punya keluasan, punya kecerdasan, punya wawasan yang luas agar tidak jadi berantem, itu maksudnya. Nah, tapi bapak-bapak mungkin jarang ketemu ada ustadz ngajar 4 mazhab gitu sekaligus, jarang. Biasanya ya dia bawa lagunya dia aja gitu loh, ya. Dia nggak pakai bilang bahwa ada lagi ulama yang bilang boleh, ada lagi yang tidak, enggak. Langsung aja dia bilang haram, haram, haram. Coba aja lihat Mama Dedeh pagi-pagi itu, ya. Mama curhat, dia, "Ma, hukumnya gini." Belum selesai aja pertanyaan langsung bilang haram, udah selesai, ya kan? Nah, gitu. Dia langsung bilang haram aja gitu. Kenapa? Karena di dalam mazhabnya dia memang itu haram gitu loh. Tapi kalau yang hadir itu ternyata mazhabnya beda-beda, kan dia puyeng gitu. Orang gimana orang halal kok gitu kan? Nah, tentu mazhabnya Mama Dede itu mazhab Syafi'i. Buat level masyarakat awam ya itu aja udah cukup lah, haram, nggak selesai. Mama curhat suami saya nggak pulang-pulang, minta cerai, kan gitu aja kan selesai. Nggak usah repot-repot, hadisnya apa, dalilnya apa, nggak penting, yang penting ajar aja deh, gitu kan. Buat masyarakat awam dijelasin 4 mazhab dia puyeng, akhirnya bilang, "Ustaz banyak banget, yang mana yang kita pakai?" Itu kan paling ujung-ujungnya. Nah, oleh karena itu saya juga mikir-mikir juga ketika menyampaikan masalah seperti ini, karena banyak masyarakat kita yang belum terbiasa melihat perbandingan mazhab. Apalagi dibilang semuanya benar, nah lu pusing lagi gua, gitu kan. Ini benar, terus kita pakai yang mana, gitu kan? Karena selama ini banyakkan ustadz tuh ngomong kebenaran cuma satu, yaitu yang saya bilang. Kalau saya nggak bilang benar, berarti nggak benar, kan begitu kebanyakan. Nah, biasanya begitu Pak, gitu. Nah tiba-tiba ini ngomong 4 mazhab dan semuanya benar, aduh jadi puyeng lagi kita nih, oh jadi benar ya? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua Pak, saya betul lupa tadi Pak, karena Bapak kasih 3 pertanyaan. Yang kedua tuh bacaan. oh iya, logatnya Pak ya. Kan Bapak tadi kasih contoh ada kulu dan kulu gitu ya. Gini Pak, kefasihan orang bukan Arab itu dikasih maaf yang luar biasa Pak, oleh orang Arab. Sehingga kalau ada orang Indonesia baca Quran belepetan, orang Arab mah masih manduk-manduk aja gitu. Ya wajar lah, orang Indonesia gitu loh. Nah gitu. Karena apa? Karena kesulitan dalam membaca. Saya Pak manduk-manduk juga ketika saya ada di Jepang. Kebetulan waktu itu ada ulama Jepang, ulama loh Pak, orang Jepang asli. Itu dia khutbah Jumat dan ngimamin. Dalam pandangan saya ini bacaan nggak sah banget sih. Masa baca Fatihah itu apaan gitu. Begitu selesai tanya, ini ulama gitu. Ini pengislam orang Jepang asli katanya gitu. Saya mau sholat lagi gimana gitu kan. Tapi ya kalau dia ngimamin buat orang Jepang, masa nggak sah sih? Nah dia itu yang ngislamin orang Jepang, sejepang itu gitu loh. Dalam telinga saya ulangin lagi sholatnya gitu kan. Dia nggak bisa bahasa Arab yang benar. Di telinga kita orang Indonesia aja itu udah kacau balau. Nah kita kalau baca Quran di telinga orang Arab yang bisa baca Quran yang benar, itu juga kacau juga Pak. Saya dulu waktu kuliah baca Fatihah saya salah semua. Perasaan saya udah ustaz banget nih di mana-mana, udah ngetop gitu ya. Dosen saya qiraat asyrah dia kuasai, itu salah semua bacaan Fatihah saya. Nah, jadi kan memang ada jenjangnya, Pak. Sekarang begini saja. Makanya di suatu masjid yang paling berhak menjadi imam adalah tentu yang paling fasih bacaannya, gitu. Yang menjadi imam resmi, gitu ya. Tapi kalau dalam keseharian di rumah di mana kita sholat berjamaah, ya nggak haruslah bacaan imamnya sefasih bacaan imam yang ada di masjid. Sebab kalau kita bilang nggak sah, ujung-ujungnya jadi kagak sholat, gitu. Padahal tadi kan
dalam mazhab Hanafi dibilang nggak baca Fatihah aja nggak apa-apa kok, yang penting bisa apa yang bisa kita baca deh, gitu kan, semurah itu gitu. Nah maka keliru kalau ada imam masjid tapi kok bacaannya nggak fasih, itu keliru gitu ya, perlu di di-upgrade lah gitu. Tapi kalau imam bukan masjid, imam mendadak lah ya. Saya ini Pak jelek-jelek ini, saya pernah loh jadi imam di Masjidil Haram di Mekah ini Pak, saya pernah jadi imam. Tapi makmumnya cuma 1 orang. Maksudnya jadi masbuk gitu ya. Orang kita sampai di masjid udah malam, udah jam 10 ya kan, mau tawaf. Oh iya, kita belum sholat isya ya. Bisa dulu yuk gitu kan. Ustaz jadi imam deh. Ya udah saya jadi imam. Makmumnya cuma 1, kedua kita kan imam Pak di Masjidil Haram kan. Di Masjid Nabawi juga saya pernah jadi imam. Makmumnya 2. Nah tentu saya nggak masuk hitungan kalau bicaranya imam resmi di masjid itu. Boro-boro kita ya, orang Arabnya juga nggak semuanya bisa seperti itu. Jadi ada kemaafan kalau misalnya itu memang orang yang belum bagus lah bacaannya. Cuma kalau buat imam yang terus yang rutin, tentu dia harus mundur lah, ganti imam yang lebih bagus, atau dia memperbaiki diri. Kalau kita di sini insya Allah ya imamnya sudah yang paling bagus bacaannya lah, hafiz Quran pula, dan ini merupakan kelebihan yang saya banggakan di mana-mana. Kalau mau baca sholat yang baca imamnya bagus, mau sholat di sekor 9 berbeda bacaan imamnya bagus, bukan cuma bagus, hafal Quran lagi. Bapak ingat saya pernah khutbah Jumat di sini Pak, saya bicara panjang lebar tentang hukum pembagian waris. Tiba-tiba imamnya baca ayat waris, hafal lagi. Kan tuh ayat susah saya ngapalin gitu. Saya aja susah ngapalin, dia bisa baca dengan luar kepala. Oh, berarti ini hebat. Selain hafiz juga paham isinya gitu kan. Dan itu belum saya temukan di masjid-masjid yang lain. Biasanya saya khutbah kemana, imamnya baca apa? Masing-masing persiapannya nggak kompak gitu. Nggak kompak. Nah saya nggak kompak sih, saya ngomong apa, tapi imamnya dengerin, lalu kemudian oh ini ayatnya ayat waris, baca ayat waris itu panjang Pak, 2 halaman gitu, dan susah ngapalin. An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 itu melintir-melintir Pak bacanya, karena kalau bapaknya kalau anakmu laki-laki semua, perempuan semua begini, kalau ini begini, kalau ini begini, bacanya puyeng. Tiba-tiba dia bisa baca, langsung saya wah enggak, hebat lah pokoknya gitu. Yang ketiga Pak, saya lupa tadi pertanyaan. Bacaan itu bacaan tengah-tengah Al-Baqarah nggak pakai bismillah. Oh iya. Jadi begini Pak, karena logikanya bahwa bismillah itu kan mengawali suatu surat. Jadi kalau dia memulai surat dari awal, dia baca bismillah. Nggak usah nunggu yang surat pendek, surat panjang pun kalau memulai dari awal, misalnya dia baca surat Al-Baqarah, tapi nggak langsung rukuk, langsung tancap surat berikutnya, Ali Imran. Ya kan? Begitu baca Al-Baqarah masuk ke Ali Imran, ya dia baca bismillah dulu. Kenapa? Karena bismillah di situ ada sebagai pembuka dari satu surat. Tapi kalau dia tiba-tiba membaca ayat yang di tengah-tengah gitu ya, memang tidak perlu membaca bismillah karena memang tidak ada bismillahnya di situ. Kalaupun dia mau baca bismillah juga, para ulama mengatakan bacanya sir aja. Itu bukan bagian dari ayat. Tapi bismillah yang ada di selipan-selipan setiap mulai awal surat itu termasuk ayat juga. Nah, termasuk ayat juga, termasuk wahyu Allah juga, dan bukan cuma sekedar hiasan kaligrafi gitu ya. Maka ketika kita baca surat dari awal ya, jadi bukan surat pendek Pak, membaca surat dari awal ya membaca bismillah juga. Nah, tapi kalau bacanya tiba-tiba di tengah, nah itu tidak perlu membaca bismillah. Itu sebenarnya posisi dan kedudukan. Cukup barangkali masih ada Satu Ustaz. Oh iya. Ini menyangkut imam juga Ustaz. Imam itu tidak memberi jeda Al-Fatihah. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita imam, kita makmum jadi nggak sempat, nggak menghayati ayat berikutnya yang dibaca oleh imam. Yang kedua, imam itu gentar karena tidak baca kunut. Sehingga kalau ada satu kajian di sini memberikan, kalau tidak baca kunut maka imam wajib sujud sahwi. Nah, ini gimana Ustaz? Jadi gini Pak, ini kasusnya hanya buat yang bermadzhab Syafi'i. Kalau yang bermadzhab yang lain kan tidak perlu membaca makmumnya. Tadi kita bisa lihat ya,
Kalau Maliki, Hambali, Hanafi gitu ya, dalam sholat yang jahriyah makmum tidak perlu membaca Fatihah. Cuma yang jadi masalah kan kalau dia bermadzhab Syafi'i. Dia bermadzhab Syafi'i sebagai makmum, imamnya begitu waladhdallin amin tancap gas. Jadi kan dia nggak sempat baca Fatihah. Maksudnya nggak dikasih jeda. Ini gimana? Ya kalau dia bermadzhab Syafi'i tetap wajib baca surat Al-Fatihah pribadi-pribadi, tidak mendengarkan bacaan ayat Qur'annya imam berikutnya itu tidak masalah. Yang harus didengarkan Fatihahnya sampai waladhdallin amin. Setelah itu kewajiban makmum harus didahulukan, yaitu membaca Fatihah sendiri-sendiri, karena mendengarkan ayat yang bukan Fatihah itu bukan kewajiban, nggak termasuk rukun gitu. Jadi nggak apa-apa seandainya memang itu yang terjadi. Cuman kekurangannya itu tadi yang Bapak bilang, tidak bisa menghayati bacaan imam. Kenapa? Ya karena makmum punya kewajiban sendiri, khusus yang bermadzhab Syafi'i, gitu ya Pak ya. Yang kedua malah saya lupa Pak. Kunut. Kunut. Jadi begini Pak. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, karena memang yang mengatakan masyru'iyah kunut subuh itu kan cuma mazhab Syafi'i. 3 mazhab yang lain itu tidak mensyariatkan, maksudnya tidak mensunnahkan gitu ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah Pak, bukan wajib, bukan rukun. Seandainya ditinggal begitu saja tanpa sujud sahwi itu tidak dosa. Tidak dosa. Karena yang namanya sunnah ini itu ibarat nilai tambah. Harusnya kita dapat nilai tambah dengan kunut, ternyata kita nggak dapat nilai tambah. Tapi sholatnya sudah sah, gitu. Terus gimana dong? Kan harusnya dapat nilai tambah. Ada nggak sih yang buat menyeimbangkan pahalanya? Ada, yaitu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi posisinya bukan sebagai syarat sahnya sholat, bukan. Dia menyeimbangkan pahala tambahan yang harusnya didapat tapi malah enggak gara-gara tinggalkan kunut. Pahala tambahannya itu didapat dengan cara sujud sahwi. Sujud sahwinya sendiri juga bukan merupakan kewajiban, dia cuma sunnah saja, gitu ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan kalau imamnya tidak kunut dan tidak memberi kesempatan pada makmumnya kunut, buat yang mazhab Syafi'i silahkan sujud sahwi, tapi dengan syarat gitu ya, dia ikut dulu imam gitu. Begitu imam salam, nah dia boleh sujud sahwi sesudahnya. Sujud sahwi itu sujud 2 kali yang dijeda dengan duduk, tapi tidak ada khusus duduk di antara 2 sujud sahwi, itu tidak ada. Cuma sujud terus bangun ini duduk, sekedar membedakan antara sujud pertama dan sujud kedua dan selesai. Nah, tapi itu tidak boleh dikerjakan di dalam sholat, tapi sesudah imam selesai. Nah kalau mau yang bagus sih, imamnya ngerti 4 mazhab gitu ya. Jadi dia prediksi ada kemungkinan makmumnya beda-beda nih mazhabnya, sehingga ketika dia i'tidal, walaupun dia bermazhab mungkin yang lain selain Syafi'i, dalam arti dia tidak kunut subuh, tapi dia berikan kesempatan makmum untuk masing-masing melaksanakan kunut itu. Nah ini kalau imamnya punya wawasan gitu ya. Tapi kadang-kadang ya kita susah nih menemukan imam qori juga, hafiz Quran juga, tapi ilmu fikihnya dalam dan luas juga. Itu memang agak-agak sulit. Oleh karena itu ya kita harus bersabar juga ya. Dalam hal ini ada perbedaan dalam masalah hukum kunut subuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon atas kekurangan dan kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.